Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom ODT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Dan ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, Nice dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung chat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sama Mas Bro, tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang window dressing atau windress. Dan menurut saya teman-teman ya, windress tahun ini ya 2024-2025 itu akan jadi windress yang paling berkesan, teman-teman. Nah, di sini kenapa kok berkesan? Nah, ini saya dapat berita ini ya, saya baru baca berita ini teman-teman ya. The Fed bakal pangkas suku bunga 25 basis point. Dan kapan itu akan dipangkas? Yaitu di tanggal 8. Nah, tahun ini masih sisa 2 teman-teman. Masih sisa 2 pemangkasan suku bunga, yaitu di tanggal 8 dan tanggal 19 ya. Tanggal 8 bulan 11 nanti ya, bulan ini November, dan tanggal 19 bulan 12 ya, pertengahan Desember nanti. Nah, ini juga kemungkinan akan turun menurut artikel ini teman-teman. Dan ya misalnya 95% itu di tanggal 8 nanti, 8 November itu akan turun 0,25 basis point. Dan teman bisa lihat di sini. Jadi sampai akhir tahun itu adalah 50 BPS. Jadi nanti di tanggal 19 akan turun lagi 0,25. Mantap sekali ya. Dia akan turun lagi. Jadi November ini dapat trigger positif di saham ya, karena turun 0,25. Di bulan depan dapat trigger positif lagi karena akan turun juga 0,25. Jadi bisa dibilang maybe nanti pertengahan atau akhir November ini bullish, Desember bakal lebih bullish lagi gitu guys. Nah, itu jadi indikasi ya bahwa bagi teman-teman nih, bagi teman-teman yang sangkut di saham blue chip ya. Sangkut di saham blue chip ya, terutama yang bagi dividen ya, saham blue chip, LQ45 seperti itu, atau IDX 30 atau Kompas 100 lah ya, yang bagi dividen ya minimal 5% tuh teman-teman mendingan sabar dulu ya, sabar dulu kalau misalnya sangkut di saham-saham tersebut, karena ya ini saya sebutin tadi kemungkinan di pertengahan November bullish, di bulan Desember lebih naik lagi seperti itu guys. Dan kemungkinan ya teman-teman yang sangkut di saham-saham yang bagus tersebut itu minimal akan terjemput atau malah akan cuan teman-teman. Dan ya teman bisa lihat di sini lah di tabelnya ya. Ini tabel perkiraan dividen saham di bursa, teman bisa download di grup STS ya. Kalau misalnya pengen download, chat aja gitu ya. Nah, ini kan udah saya udah rangkum di sini kira-kira apa sih saham-saham yang mempunyai dividen yield itu di atas 5%. Nah, udah saya kasih warna teman-teman. Nah, ini 5% ya, saya kasih warna. Pokoknya saya kasih warna lah hijau-hijau. Semakin hijau semakin gede lah yieldnya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya sangkut di saham-saham yang seperti ini ya, yang ya 5%, 5% lebih, nah itu mendingan hold dulu, tahan dulu, sabar dulu, jangan cut loss. Takutnya nanti kalau teman-teman cut loss, nantinya suku bunga turun, sahamnya pada naik. Nah, rugi kan? Nah, bentar lagi ya, sebulan 2 bulan lah, sabarin kayak gitu guys ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi istilahnya itu adalah kabar bagus ya buat teman-teman semua yang istilahnya beli saham-saham blue chip. Kalau saham-saham gorengan sih ya nggak usah ngeliat ini ya. Saham gorengan tuh bisa naik dan turun nggak ngeliatin kondisi pasar ya. Saat kondisi pasar saat kondisi pasar jelek juga bisa arah ya saham gorengan itu ya. Saat kondisi pasar bagus bisa aja dia ARB. Jadi istilahnya kalau saham gorengan nggak usah ngeliatin ini seperti itu teman-teman. Dan saya hanya ngomong ke saham-saham blue chip aja ya, seperti itu. Dan kita lihat di sini teman-teman, ya ngapa sih, mengapa gitu ya, ngapain atau kenapa ya, kenapa kalau suku bunga itu turun ya, itu membuat
ya saham itu jadi naik. Nah, ini hampir semua saham. Kalau suku bunga turun tuh hampir semua saham itu bakal naik. Kenapa alasannya? Nah, ini udah dijelasin di sini ya. Hubungannya apa dengan pasar saham kalau suku bunga itu turun? Nah, pasar saham ini kan namanya Handle Rate ya. Apa namanya ya? Handle Rate. Bacanya seperti itu teman-teman. Nah, ini udah saya baca sih teman-teman. Ini ada artinya ya. Ya, hurdle rate atau tingkat rintangan adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diterima investor atas suatu investasi. Ya. Juga dikenal sebagai tingkat pengembalian minimum yang diterima ya. Ini merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan investasi ya, dipertimbangkan bersama dengan ukuran keuangan lain secara analisis kualitatif. Jadi istilahnya gini ya, yang saya tangkap tuh seperti ini ya. Jadi kalau kita berinvestasi kan ada hitung-hitungannya gitu ya, orang sono gitu ya. Mungkin ini dipakai oleh orang luar gitu ya. Ada hitung-hitungannya berapa sih target minimum atau tingkat pengembalian minimum yang harus kita terima. Nah, kalau misalnya suku bunga turun, ya berarti kan apa namanya, target sahamnya itu harus naik. Jadi biasanya para MI di luar gitu ya, atau para investor luar gitu ya, yang istilahnya itu dia apa namanya, udah nargetin ya. Biasanya kan mereka juga punya target gitu ya. Berapa sih kita harus cuan, berapa persen cuan di saham ini gitu ya. Nah, kalau suku bunga turun, ya kan, berarti target mereka di saham itu harusnya lebih tinggi gitu maksudnya, guys. Nah, jadi kalau seperti itu ya bisa dibilang kan bandarnya gitu ya, nargetin sahamnya itu lebih tinggi. Kayak gitu ya. Makanya itu yang membuat apa namanya, saham-saham kalau suku bunga turun itu saham-saham pada naik kayak gitu, karena target mereka jadi lebih tinggi daripada sebelumnya, seperti itu teman-teman. Dan gimana nih ya teman-teman ya, masih pada merah nggak sahamnya ya? Kalau kita lihat IHSG saat ini ya tentu aja ya, jadi masih pada merah harusnya ya kalau saham-saham yang bagus. Mungkin ada beberapa saham yang blue chip yang bagus tuh yang udah naik gitu ya, tapi ya baru sedikit lah. Jadi masih harusnya sih apa namanya, teman-teman masih pada minus ya kalau teman-teman entry di bulan ini seperti itu. Ya sabar aja, tunggu sampai nanti pengumuman suku bunga ini keluar, beneran turun, naik gitu ya. Terus di hold ya sampai Desember tanggal 19, turun lagi suku bunganya, naik lagi ya, tambah lagi ya para manajer investasi pengen memperbagus portofolio mereka gitu ya. Jadi mereka ya pakai cara apa gitu ya supaya saham-saham yang mereka punya itu naik gitu ya. Mau diiklanin kayak mau apa kayak bodo amat gitu ya, kita penerusan kita gitu ya. Tapi yang pasti sahamnya bisa naik seperti itu teman-teman. Karena MI ya, manajer investasi ya, itu kan mereka pengen portofolio mereka kan bagus kan. Di akhir tahun tuh mereka pengen portonya bagus. Nah, mereka simpan apa aja ya, mereka akan melakukan segala cara gitu ya untuk membuat saham-saham yang mereka hold tuh naik biar portofolio mereka bagus, dan tahun depan teman-teman beli tuh reksadana saham mereka gitu loh maksudnya. Nah, jadi istilahnya ya saya cuman ngasih tahu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih apa namanya, floating loss di saham-saham yang fundamental bagus, blue chip, rutin bagi dividen di atas 5%, ya 5% ke atas gitu ya, hold dulu. Dia sampai November, Desember, Januari lah, 3 bulan ini teman-teman harusnya bisa kejemput atau malah cuan gitu guys ya. Dan ini mungkin apa namanya, kesempatan terakhir lah buat teman-teman itu buat averaging down kalau saham teman itu masih di bawah. Apa nih saham yang di bawah ya? Contohnya misalnya Telkom seperti itu ya, ini kan masih di bawah ya. Terus BRI juga baru naik ya, seperti itu masih di bawah. Mungkin nanti akhir bulan ini mereka udah ternaik guys ya. Oke, langsung mungkin saja Mas Dery untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.